Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Rizky Saputra dengan NIM 282 dari kelas A. Di sini saya akan membacakan hasil analisis jurnal bersama kelompok saya. Di sini kelompok saya ada Dendra Rizwan, terus Fajar Rizky Saputra selaku saya sendiri, terus juga ada Nur Alia Sagita, terus ada Ismi, selanjutnya ada Disa Nurfani, dan juga ada Mulyawati. Baik, yang pertama saya akan membacakan terkait latar belakang. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Saat asupan makanan berkurang, tubuh menghasilkan glukosa melalui proses gluconeogenesis yang terjadi di hati. Proses ini penting untuk menjaga kestabilan kadar gula darah. Gangguan pada gluconeogenesis dapat menyebabkan hiperglikemia yang berkaitan dengan diabetes mellitus tipe 2 atau hipoglikemia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa long non-coding RNA atau hRNA berperan dalam mengatur proses ini melalui regulasi ekspresi gen. Selanjutnya, saya akan membacakan tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada kali ini yaitu analisis ini bertujuan untuk memahami peran hRNA dalam mengatur gluconeogenesis serta kaitannya dengan gangguan metabolisme khususnya pada diabetes mellitus tipe 2. Di sini kita menggunakan metode mengkomplimasi hasil penelitian sebelumnya, menganalisis data eksperimen in vitro dan in vivo, mengintegrasikan temuan klinis dan molekuler, serta menyusun pemahaman komprehensif, mengidentifikasi pola dan mekanisme umum. Di sini kita mendapatkan hasil yaitu menunjukkan bahwa long coding RNA memiliki peran penting pada sentral dalam mengatur proses gluconeogenesis di hati melalui pengendalian ekspresi gen dan jalur sinyal metabolik. hRNA bekerja dengan mempengaruhi faktor transkrip utama seperti FOXC01 serta enzim penting seperti PCK1 dan G6PC yang berperan langsung dalam pembentukan glukosa. Secara umum, hRNA dapat dibagi menjadi kelompok besar, yaitu yang meningkatkan dan yang menurunkan gluconeogenesis. Kelompok pertama berkontribusi pada peningkatan produk glukosa dan berpotensi menyebabkan hiperglikemia. Sedangkan kelompok kedua berfungsi menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Selanjutnya, hRNA yang menaikkan glukosa, beberapa hRNA seperti H19, MEG3, GM10768, GOMAFLU, BHMP, AS terbukti meningkatkan gluconeogenesis. Mekanismenya umumnya melalui peningkatan aktivitas FOXC01 atau dengan mengikat miRNA, sehingga gen pembentuk glukosa menjadi lebih aktif. Akibatnya, produksi glukosa di hati meningkat dan dapat menyebabkan hiperglikemia, serta berkontribusi pada diabetes tipe 2. hRNA yang menurunkan glukosa, sebaliknya, hRNA seperti SHGL dan MALAT1 berfungsi menekan gluconeogenesis. SHGL bekerja dengan mengaktifkan jalur AKT yang mengangkut FOXC01. Sedangkan MALAT1 menekan ekspresi dengan gen gluconeogenik melalui regulasi transkripsi. Peran ini penting dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Selanjutnya, secara molekuler bekerja melalui beberapa mekanisme utama yang saling berkaitan. Salah satu mekanisme penting adalah sebagai competing endogenous RNA, yaitu mengikat miRNA sehingga miRNA tidak dapat menghambat ekspresi gen target. Selain itu, hRNA juga mampu mengatur transkripsi gen secara langsung, memodifikasi struktur kromatin, serta berinteraksi dengan protein untuk mempengaruhi jalur sinyal metabolik. Melalui mekanisme ini, hRNA dapat mengontrol proses gluconeogenesis secara spesifik dan kompleks. Berikut pembahasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa long non-coding RNA atau hRNA berperan penting dalam mengatur proses gluconeogenesis di hati melalui pengendalian ekspresi gen dan jalur metabolik. LNC RNA bekerja dengan mempengaruhi faktor transkripsi
seperti FOX01, serta enzim kunci seperti PCK1 dan G6PC yang berperan langsung dalam pembentukan glukosa. Secara umum, LNC-RNA terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang meningkatkan dan menurunkan gluconeogenesis. LNC-RNA yang meningkatkan gluconeogenesis bekerja dengan meningkatkan aktivitas FOX01 atau mengikat miRNA sehingga ekspresi gen pembentuk glukosa meningkat. Hal ini menyebabkan peningkatan produk glukosa yang berpotensi memicu hiperglikemia dan berkontribusi terhadap diabetes tipe 2. Selanjutnya, sebaliknya, RNA yang menurunkan gluconeogenesis berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Mekanismenya antara lain dengan menghambat aktivitas FOX01 melalui jalur AKT, menekan ekspresi gen gluconeogenik. Selain itu, LNC-RNA juga dapat bekerja sebagai converting endogenous RNA atau ceRNA, mengatur transkripsi gen serta berinteraksi dengan protein dalam jalur metabolik. Sehingga demikian, LNC-RNA berperan sebagai regulator kompleks dalam homeostasis glukosa dan memiliki potensi besar sebagai target terapi pada gangguan metabolik seperti diabetes. Selanjutnya, relevansi dan konsep metabolisme primer. Relevansinya, gluconeogenesis menjaga kadar glukosa darah saat puasa, gangguan hiperglikemia, resistensi insulin diabetes tipe 2, LNC-RNA, regulator baru dalam metabolisme glukosa, berperan dalam pengaturan gen gluconeogenesis, berpotensi sebagai target terapi biomarker penyakit. Nah, konsep dasarnya di sini gluconeogenesis, sintesis glukosa dari non-karbohidrat, terjadi di hati, regulasi hormon, insulin turun, dan glukagon meningkat. LNC-RNA, RNA panjang lebih dari 200 nt, dan juga mengatur ekspresi gen. Selanjutnya, relevansi dan konsep metabolisme primer. LNC-RNA mengontrol gen gluconeogenesis seperti PepSK, G6 fase, mekanisme interaksi miRNA, regulasi faktor transkripsi FOX01. Nah, dampaknya glucogenesis akan meningkat dan menghasilkan diabetes. Nah, potensinya terapi dan diagnosis modern. Baik, selanjutnya kesimpulan dari hasil analisis yang telah kami lakukan, LNC-RNA mempunyai peran penting dalam mengontrol gluconeogenesis hati, yang memastikan kadar glukosa darah tetap seimbang, hiperglikemia, resistensi insulin, dan diabetes tipe 2 dikaitkan dengan diregulasi melalui proses ini. Sementara beberapa LNC-RNA berfungsi sebagai regulator positif yang meningkatkan gluconeogenesis, yang lain berfungsi sebagai regulator negatif. LNC-RNA dapat berfungsi sebagai target terapi dan biomarker baru untuk penyakit metabolik karena mekanisme kerjanya mencakup regulasi gen, interaksi dengan miRNA, dan jalur sinyal metabolik seperti FOX01. Baik, di sini saya akan membacakan kritik dan sarannya. Artikel ini sudah menjelaskan peran LNC-RNA dalam gluconeogenesis dengan baik, namun masih memiliki beberapa keterbatasan. Jumlah LNC-RNA yang dibahas masih sedikit dan terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten seperti pada LNC-RNA 19. Selain itu, sebagian besar penelitian masih dilakukan pada hewan dan in vitro, sehingga belum sepenuhnya mewakili kondisi manusia. Nah, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas kajian terhadap lebih banyak LNC-RNA, memperjelas mekanisme yang masih kontroversial, serta melakukan studi klinis pada manusia. Selain itu, penelitian tentang peran LNC-RNA antar jaringan melalui eksosom juga perlu dikembangkan agar dapat dimanfaatkan sebagai terapi dan biomarker penyakit metabolik. Selain itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai peran LNC-RNA yang berasal dari jaringan melalui mekanisme eksosom. Pengembangan studi klinis pada manusia juga sangat penting untuk memastikan potensi LNC-RNA sebagai target terapi maupun biomarker dalam penyakit metabolik seperti diabetes mellitus tipe 2
Dengan demikian, diharapkan pemahaman mengenai LNC-RNA dalam regulasi metabolisme glukosa dapat semakin mendalam dan aplikatif dalam bidang klinis. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan maupun malah perkataan atau perbuatan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.